guys, kalian tahu nggak sih kalau di kantor itu mesti banyak catatan mulai dari surat, laporan, serta dokumen penting lainnya. Nah, supaya semua itu gampang dicari dan aman, kita perlu tahu cara menangani catatan dengan baik. Yuk kita pelajari bersama. Pertama, pengertian penanganan surat. Penanganan surat adalah serangkaian kegiatan terhadap surat masuk maupun surat keluar, sejak surat diterima maupun diproses hingga masuknya di dalam arsip. Tujuan utama penanganan surat adalah agar surat dapat dengan cepat dan tepat di tangan oleh pihak yang berhak mengelola. Yang kedua yaitu sistem pencatatan dokumen. Sistem pencatatan dokumen adalah metode untuk mencatat, mengelola, dan mengawasi dokumen agar mudah ditemukan dan tidak hilang. Ada beberapa jenis sistem pencatatan dokumen. Yang pertama yaitu secara digital. Secara digital, menggunakan aplikasi atau sistem informasi terkomputerisasi yang memonitor sirkulasi dokumen secara real time, termasuk pembuatan form dinamis dan menentukan alur dokumen agar dokumen tetap termonitor walaupun didisposisikan ke instansi lain. Yang kedua, secara manual. Secara manual, menggunakan buku agenda, kartu kendali, atau lembar pengantar untuk mencatat dokumen secara fisik. Contohnya adalah sistem buku agenda yang sudah digunakan sejak era Hindia Belanda dan sistem kartu kendali yang dikembangkan untuk mempercepat pencatatan dokumen penting dan memudahkan pelacakan dokumen yang sedang diproses. Selanjutnya, prosedur dan pengurusan surat masuk dan keluar meliputi beberapa tahapan yang bertujuan untuk menjaga efektivitas dan efisiensi administrasi suatu organisasi dan perusahaan. Ada dua jenis prosedur pengurusan surat. Yang pertama, prosedur pengurusan surat masuk dan prosedur pengurusan surat keluar. Ada 6 poin prosedur pengurusan surat masuk. Yang pertama, penerimaan surat. Yang kedua, penyortiran surat. Yang ketiga, pembukaan surat. Yang keempat, pencatatan surat. Yang kelima, pengarahan dan penyampaian surat. Surat disampaikan kepada pimpinan atau bagian terkait dengan melampirkan lembar disposisi untuk instruksi tindak lanjut. Yang terakhir, penyimpanan surat. Surat yang sudah diproses disimpan dalam sistem kearsipan yang teratur dan aman untuk referensi di masa mendatang. Selanjutnya, prosedur pengurusan surat keluar. Yang pertama, pembuatan konsep surat. Konsep surat dibuat sesuai kebutuhan dan ketentuan organisasi, kemudian disetujui oleh pimpinan atau kepala bagian terkait. Yang kedua, pengetikan surat. Surat diketik berdasarkan konsep yang telah disetujui. Setelah dikoreksi, surat diketik dalam bentuk akhir dengan kop surat resmi. Yang ketiga, penanda tanganan dan legalisasi. Surat yang sudah diketik diserahkan kepada pimpinan untuk ditandatangani dan diberi cap dinas sebagai tanda persetujuan dan keabsahan. Yang keempat, pencatatan surat keluar. Surat keluar dicatat dalam buku agenda atau sistem pencatatan surat keluar, termasuk nomor surat dan tanggal pengiriman. Yang kelima, penggandaan dan pengarsipan. Surat digandakan untuk arsip dan salinan disimpan dalam sistem kearsipan yang aman. Yang keenam, pengiriman surat. Surat dikirim ke pihak yang dituju melalui pos, kurir, atau media elektronik sesuai kebutuhan dan ketentuan organisasi. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan arsip surat keluar. Salinan surat keluar disimpan sebagai arsip untuk keperluan dokumentasi dan referensi di masa depan. Yang keempat, pengurusan surat di unit pengolah. Pengurusan surat adalah proses mengelola surat masuk dan keluar di sebuah unit kerja atau kantor. Selanjutnya ada tahapan pengurusan surat. Dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada surat masuk dan yang kedua ada surat keluar. Pertama, surat masuk ada dibagi menjadi 4. Yang pertama, surat diterima dan diperiksa alamatnya. Yang kedua, surat disortir berdasarkan jenis atau sifatnya, misalnya penting, biasa, atau rahasia. Yang ketiga, surat didistribusikan ke bagian atau unit yang membutuhkan. Dan terakhir, surat diarsipkan setelah diproses. Berikutnya ada surat keluar, dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada membuat konsep surat sesuai kebutuhan. Yang kedua, konsep surat disetujui dan diketik. Yang ketiga, surat ditandatangani pejabat berwenang. Yang keempat, surat dicatat dalam buku agenda atau kartu kendali.
Yang kelima, surat diberi cap atau stempel dinas. Dan yang terakhir, surat dikirim ke tujuan dan tembusannya diarsipkan. Berikutnya ada cara pencatatan surat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada buku agenda dan yang kedua ada kartu kendali. Buku agenda digunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar secara manual. Yang kedua ada kartu kendali, digunakan untuk mencatat surat penting, biasanya pada instansi besar. Kartu kendali memudahkan pelacakan surat karena setiap surat diberi nomor dan informasi detail. Sekian penyampaian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.